Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan ucapan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan membongkar rumahnya atas perintah Raja Harun. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena ia bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun, setelah sekian lama mereka menggali dan merusak rumah Abu Nawas, tidak ada emas atau perhiasan apapun di dalamnya. Namun, Raja tidak merasa bersalah dan tidak mengganti kerugian. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku?" kata Raja Harun. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya, Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pamit untuk pulang. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Itulah kisah bagaimana Abu Nawas mengacak-ngacak istana raja dengan bantuan lalat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan pemirsa suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.